Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas RB pada mata kuliah kecerdasan buatan akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang fuzzy logic. Judul yang kami buat di sini adalah penerapan sistem fuzzy logic untuk memprediksi status gejala pasien COVID-19. Next. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama Isya Maitreya Safitri dengan ujung NIM 037, yang kedua Menisa dengan ujung NIM 076, yang ketiga Audrey Ripka dengan ujung NIM 103, yang keempat ada Deodri Siahan dengan ujung NIM 151, dan yang kelima ada Salwan Aquadisa dengan ujung NIM 157. Next. Latar belakang berdasarkan laporan yang kami buat, ini adalah latar belakangnya, yaitu fuzzy logic digunakan untuk memahami penyebaran virus COVID-19 dengan memperhitungkan mobilitas, interaksi sosial, kebijakan kesehatan, dan varian virus. Dengan memanfaatkan himpunan fuzzy logic mengatasi ketidakpastian dalam data terbatas, memungkinkan penggambaran variabel tanpa nilai pasti, dan membentuk aturan untuk hubungan non-linier. Dalam prediksi penyebaran virus, fuzzy logic mendukung pengambilan keputusan kebijakan dan hasil optimasi serta memfasilitasi pembangunan model adaptif dalam situasi data terbatas. Ini memberikan pendekatan kuat untuk pengambilan keputusan, mengintegrasikan ketidakpastian dan kompleksitas data pandemi COVID-19. Berdasarkan latar belakang tadi, maka rumusan masalah yang dapat kami tarik adalah yang pertama, bagaimana mendefinisikan dengan tepat fungsi keanggotaan yang menggambarkan hubungan antara variabel input dan output. Yang kedua, bagaimana menentukan aturan-aturan fuzzy yang sesuai berdasarkan kombinasi dari variabel input. Yang ketiga, bagaimana merumuskan proses defuzzifikasi yang benar untuk menghasilkan hasil keluaran yang crisp atau bernilai numerik. Yang keempat, bagaimana pengujian dan mengevaluasi performa sistem untuk memastikan keakuratan dalam memprediksi status pasien terkena COVID-19. Next. Berdasarkan rumusan masalah tadi, maka ditariklah tujuan, yaitu yang pertama dapat mendefinisikan dengan tepat fungsi keanggotaan yang menggambarkan hubungan antara variabel input dan output yang melibatkan penentuan batasan serta pembagian ke dalam himpunan-himpunan yang relevan. Yang kedua, menentukan aturan-aturan fuzzy yang sesuai berdasarkan kombinasi dari variabel input. Yang ketiga, merumuskan proses defuzzifikasi yang benar untuk menghasilkan hasil keluaran yang crisp atau bernilai numerik. Yang keempat, menguji dan mengevaluasi performa sistem untuk memastikan keakuratannya dalam memprediksi status pasien COVID-19. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Pada kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama itu fuzzy logic-nya. Hasil penelitian yang menjadi tinjauan pustaka dalam penelitian tentang fuzzy logic membahas definisi fuzzy logic sebagai suatu pendekatan untuk menyelesaikan masalah dengan berbagai aplikasi luas dalam pengendalian dan pengolahan informasi. Fuzzy logic memungkinkan pengambilan keputusan meskipun data ambigu tidak jelas atau tidak tepat, mirip dengan cara manusia mengambil keputusan. Pada Profesor Lotfi Jade dari Universitas California di Berkeley pertama kali mengembangkan konsep fuzzy logic pada pertengahan 1960-an setelah menyadari keterbatasan logika Boolean. Fuzzy logic memperkenalkan konsep bahwa sesuatu bisa sebagian benar dan sebagian salah pada saat yang sama, berbeda dengan logika Boolean yang biner. Dalam fuzzy logic, derajat keanggotaan antara 0 hingga 1 digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu pernyataan benar atau salah, memungkinkan penanganan situasi kompleks atau samar. Fuzzy logic juga merupakan komponen penting dalam paradigma computing atau soft computing yang didasarkan pada teori himpunan fuzzy di mana derajat keanggotaan memainkan peran kunci dalam menentukan keberadaan elemen dalam himpunan. Selanjutnya, membahas mengenai himpunan fuzzy logic. Next.
di mana himpunan Faji adalah konsep matematis yang bertujuan memperluas tentang fungsi karakteristik untuk mencakup seluruh masih Fuzzy Logic, seluruh angka real dalam interval 0 hingga 1, menyatakan ketidakpastian dalam fenomena dunia nyata. Derajat keanggotaan dalam himpunan Fuzzy menunjukkan bahwa suatu elemen tidak hanya memiliki nilai 0 atau 1, tetapi juga nilai di antara keduanya, mencerminkan tingkat ketidakpastian atau ketidakjelasan. Dalam konteks kiasan, nilai 0 dan 1 mewakili kesalahan dan kebenaran, sedangkan nilai di antara keduanya mencerminkan tingkat ketidakpastian atau ketidaksempurnaan informasi. Konsep ini berguna dalam menangani situasi di mana kebenaran tidak dapat tegas dikategorikan sebagai 1 atau 0 yang memungkinkan pemodelan yang akurat dalam situasi-situasi tanpa batasan tegas. Himpunan Fuzzy diterapkan luas dalam pengendalian sistem, kecerdasan buatan, pengambilan keputusan, dan bidang lain yang melibatkan ketidakpastian dan ketidakjelasan. Selanjutnya di sini ada flowchart pada alur pemodelan kali ini, di mana di sini memulaikan tombol start, lalu menentukan studi kasus apa yang kita bahas. Selanjutnya akan menentukan input dan output. Input-output itu terdiri dari menentukan variabel linguistik pada input, dan selanjutnya pada menentukan variabel linguistik pada outputnya. Selanjutnya kita menentukan desain fungsi keanggotaan yang terdiri dari variabel suhu tubuh, variabel gejala batuk, dan variabel usia. Selanjutnya di sini kita akan menerapkan desain aturan Fuzzy-nya, yaitu definisi dalam bentuk tabelnya. Lanjut kita menerapkan metode fujifikasi, metode Mandani, selanjutnya fujifikasi, inferensi, dan defujifikasi. Dan diakhiri oleh elemen N-nya. Selanjutnya, next itu ada metode. Metode pada kali ini yaitu prosedur Fuzzy Logic-nya itu ada fujifikasi. Fujifikasi itu merupakan proses kunci dalam logika Fuzzy yang melibatkan transformasi nilai-nilai input yang pada awalnya berbentuk himpunan klasik atau crib set ke dalam nilai Fuzzy yang terdiri dari variabel linguistik dan derajat keanggotaan. Dalam konteks tadi kasus yang disebutkan, terdapat 3 variabel yang digunakan, yaitu suhu tubuh, gejala batuk, dan usia, yang masing-masing memiliki 3 himpunan Fuzzy-nya, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Next. Yang kedua itu ada inferensia, di mana inferensia itu merupakan proses berpikir atau penarikan kesimpulan dari fakta atau pengetahuan yang ada dengan tujuan menghasilkan informasi yang baru. Dalam konteks penelitian ini, metode inferensi yang diterapkan adalah metode Mamdani dengan penerapan model potongan untuk mengembangkan aturan-aturan Fuzzy. Selanjutnya, defujifikasi. Proses defujifikasi ini merupakan langkah penting dalam sistem logika Fuzzy yang bertujuan untuk mengubah keluaran atau output dalam bentuk nilai Fuzzy kembali ke nilai asli yang konkret, dikenal sebagai crib set. Proses nilai penting karena output dari sistem logika Fuzzy sebelumnya berupa nilai Fuzzy yang mencerminkan tingkat keanggotaan dalam himpunan Fuzzy tertentu. Proses defujifikasi ini akan menghasilkan nilai yang dapat langsung digunakan dalam pengambilan keputusan atau untuk pengendalian lanjutan dalam sistem. Selanjutnya, kemudian di sini kami menggunakan metode Mamdani. Logika Fuzzy Mamdani merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam Fuzzy Inference System dengan tujuan untuk menangani ketidakpastian dan kegaburan yang terdapat dalam sistem yang kompleks. Fuzzy Mamdani berfungsi sebagai kerangka kerja atau model matematis yang memungkinkan memhasilkan informasi yang tidak tepat atau tidak pasti dengan menggunakan konsep himpunan Fuzzy. Next. Kemudian untuk hasil dan pembahasan, untuk langkah awalnya kami di sini menentukan input dan outputnya. Kemudian di sini juga menentukan variabel masukan seperti suhu tubuh dalam kategori tinggi, normal, dan agak tinggi. Kemudian gejala batuk dan usia pasien. Kemudian penentuan fungsi setiap variabel masukan seperti membagi fungsi keanggotaan suhu tubuh menjadi kategori tinggi, normal, dan agak tinggi. Fungsi keanggotaan ini membantu menerjemahkan nilai suhu tubuh pasien menjadi variabel linguistik. Langkah berikutnya adalah menggabungkan fungsi keanggotaan suhu tubuh dengan fungsi keanggotaan
variabel masuk ke rumus. Next. Kemudian di sini kami menentukan input dan outputnya. Dalam menentukan prediksi status COVID-19, terdapat 3 input, yaitu suhu tubuh, gejala batuk, dan usia. Kemudian untuk variabel linguistiknya, untuk suhu tubuh terdapat normal, sedang, tinggi, sedangkan gejala batuk terdapat ringan, sedang, berat, dan usia terdapat muda, sedang, dan tua. Kemudian variabel output yang kami dapat yaitu status pasien dengan variabel linguistik tidak terinfeksi dengan gejala dan terinfeksi. Next. Kemudian di sini kami mendesain fungsi keanggotaannya dengan fungsi keanggotaan untuk gejala batuk yaitu ringan, sedang, berat. Jika mu X-nya dengan X-nya kurang dari 2, maka didapat hasilnya 1. Jika X-nya lebih dari 12, maka didapat 0. Namun jika X-nya lebih dari 2 dan kurang dari 12, maka didapat 12 dikurang X dikurang 2, dibagi 12 dikurang 2. Kemudian untuk fungsi keanggotaan sedang, di sini kami mendapatkan jika mu X-nya dengan X-nya lebih kecil sama dengan 2 dan X-nya lebih besar dari 22, maka didapat hasilnya 0. Namun jika X-nya lebih kecil dari 2 dan jika X-nya lebih besar dari 2 dan X-nya lebih kecil sama dengan 15, maka didapat hasilnya X kurang 2 per 15 dikurang 2. Kemudian jika X-nya lebih besar dari 15 dan X-nya kurang dari 15,1, didapat hasilnya 1. Dan kemudian jika X-nya lebih besar dari 15,1 dan X-nya lebih kecil dari 22, maka didapat 22 dikurang X dibagi 22 dikurang 15,1. Kemudian untuk fungsi keanggotaan gejala batuk berat, di sini dengan mu X-nya, jika X-nya lebih kecil dari 18, maka didapatkan 0. Jika X-nya lebih besar dari 30, maka didapatkan 1. Kemudian untuk X-nya lebih besar dari 18 dan lebih kecil dari 30, maka didapat X kurang 18 per 30 dikurang 18. Kemudian di sini terdapat grafik fungsi keanggotaan gejala batuk dengan line biru menandakan fungsi keanggotaan gejala batuk ringan, kemudian orange menandakan sedang, dan hijau menandakan berat. Next. Kemudian untuk fungsi keanggotaan suhu tubuh, di sini terdapat dengan suhu tubuh normal. Jika mu X-nya dengan X lebih kecil sama dengan 35 didapat 1, X lebih besar dari 36,5 didapat 0, kemudian dengan X lebih besar dari 35 atau lebih kecil sama dengan 36,5 didapat 36,5 dikurang X per 36,5 dikurang 35. Kemudian untuk suhu sedang, didapat X lebih kecil dari 35 atau X lebih besar dari 39, maka didapat dengan 0. Namun jika X lebih besar dari 35 dan X lebih kecil dari 36,9, didapat X dikurang 35 per 36,9 dikurang 35. Kemudian untuk X lebih besar dari 36,9 dan X lebih kecil sama dengan 37, maka didapat 1. Kemudian untuk X lebih besar dari 37 dan X lebih kecil sama dengan 39, maka didapat 39 kurang X per 39 dikurang 37. Kemudian untuk suhu tinggi, didapat mu X-nya dengan X lebih kecil sama dengan 37,5 didapat hasilnya 0. Kemudian X lebih besar dari 40 didapat 1. Kemudian X lebih besar dari 37,5 dan X lebih kecil sama dengan 40, maka didapat X dikurang 37,5 per 40 dikurang 37,5. Kemudian di sini terdapat grafik fungsi keanggotaan suhu tubuh dengan garis biru menandakan suhu tubuh normal, garis orange menandakan suhu tubuh agak tinggi, kemudian garis hijau menandakan suhu tubuh agak tinggi. Suhu tubuh tinggi. Next. Kemudian untuk desain fungsi keanggotaan untuk usia, di sini terdapat usia muda dengan mu X. Jika X-nya lebih kecil dari 5, maka 1. Jika X lebih besar dari 30, maka 0. Kemudian jika X lebih kecil dari 5 dan X lebih besar dari 5 dan lebih kecil sama dengan 30, maka 30 dikurang X per 30 dikurang 5. Kemudian untuk usia sedang, didapat mu X jika X lebih kecil dari 5, kemudian X lebih besar dari 50, maka didapatkan 0.
Nah, namun jika X lebih besar dari 5 dan X lebih kecil dari 35, didapat X kurang 55. Kemudian jika X didapat lebih besar dari 35 dan kurang dari 36, maka didapat 1. Kemudian X lebih besar dari 36, namun kurang dari 50, maka didapat 50 dikurang X per 50 dikurang 36. Kemudian untuk usia tua, dengan mu X, jika X lebih kecil dari 40, didapat 0. Dan jika X lebih besar dari 75, dia dapat 1. Kemudian jika X lebih besar dari 40 dan lebih kecil dari 75, maka didapat X kurang 40, kemudian 75 dikurang 40. Kemudian untuk fungsi keanggotaan. Untuk grafiknya, di sini untuk biru menandakan usia muda, kemudian untuk orange menandakan usia sedang atau pertengahan, kemudian untuk hijau menandakan usia tua. Kemudian di sini ada desain aturan Foley. Jadi di tabel ini menggambarkan hubungan antara suhu tubuh, gejala batuk, dan umur. Dengan prediksi status COVID-19, yaitu tidak terinfeksi dalam gejala dan terinfeksi. Nah, pada tabel tersebut terdapat 12 data tidak terinfeksi, kemudian 7 data dalam gejala, dan 8 data dalam prediksi terinfeksi. Next. Selanjutnya masuk ke step fusifikasi bagian suhu tubuh, yaitu pada suhu tubuh pasien pertama, kami membandingkan ada dua pasien. Pasien pertama dengan suhu tubuh 38 derajat, yang dimana nilai tingginya sebesar 0,2 dan agak tinggi nilainya 0, dan dengan pasien normal nilainya 0,5. Dengan pasien yang kedua, suhu tubuhnya 36 derajat, nilai hasilnya yang tinggi 0 dan agak tinggi 0,52 dengan normal 0,33. Berikut grafik fungsi keanggotaannya. Untuk fusifikasi pada gejala batuk, untuk gejala batuk pasien selama 7 hari, gejala batuk berat dengan nilai 0 dan gejala batuk sedang dengan hasil 0,38, dan yang terakhir gejala batuk ringan sebesar nilainya 0,5. Pada pasien kedua, gejala batuk selama 20 hari dengan gejala batuk berat dengan hasil 0,166, gejala batuk sedang dengan 0,289, dan gejala batuk ringan hasilnya 0. Berikut fungsi keanggotaan gejala batuk pasien dalam sebulan dari kedua pasien tersebut. Selanjutnya, fusifikasi pada usia. Pada pasien pertama berusia 18 tahun, untuk yang tertua yaitu nilainya 0 dan sedang 0,288, untuk usia muda ada 0,48. Pada pasien kedua dengan usia 42 tahun dengan nilai tua yaitu 0,05, nilai sedang 0,57, dan nilai mudanya 0. Berikut fungsi keanggotaan usia dari kedua pasien. Selanjutnya, inferensi. Pada tabel ini menghasilkan prediksi yang dimana dari hasil nilai yang sebelumnya, yaitu ada suhu tubuh, gejala batuk, dan usia. Prediksi ini kami ambil nilai minimalnya dari normal, ringan, dan muda. Untuk pasien kedua, seperti sebelumnya, yaitu ada suhu tubuh, gejala batuk, usia, dan prediksi. Prediksinya diambil dari nilai minimal dari gejala dari fungsi keanggotaan 3 tadi. Untuk pasien pertama dinyatakan terinfeksi jika nilainya 0,2, dalam gejala jika nilainya 0,38 dan tidak terinfeksi nilainya 0,5. Pada pasien kedua jika terinfeksi nilainya 0,166 dan dalam gejala nilainya 0,289 dan tidak terinfeksi hasilnya 0. Nilai ini didapatkan dari hasil prediksi tersebut dengan nilai maksimal.
Baik, selanjutnya masuk ke tahap defusifikasi dengan metode Mamdani. Di sini ada dua buah inputan pasien. Pasien pertama terinfeksi dengan nilai 0,2 dalam gejala 0,38, tidak terinfeksi 0,6. Kemudian untuk pasien yang kedua terinfeksi di nilai 0,166 dalam gejala 0,289 dan tidak terinfeksi 0. Lalu di sini ada grafik berdasarkan fungsi keanggotaannya. Selanjutnya, untuk menghitung clips output, kita akan membangkitkan angka acak sebanyak N. Dalam hal ini, kami membangkitkan 10 angka acak dari 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Next. Selanjutnya, tahap pertama, kita akan memaksimalkan nilai threshold berdasarkan garis keanggotaan. Di sini kami akan menghitung berdasarkan inputan dari pasien 1. Yang pertama dapat dilihat grafik dari fungsi keanggotaannya. Selanjutnya ada tabel. Tabel di sini digunakan untuk menghitung CRIPS output berdasarkan tabel dengan nilai acak yang telah kita bangkitkan tadi. Dan nilainya sudah kita sesuaikan dengan inputan dari pasien. Lalu di tabel setelahnya ada output keanggotaan yang berisi nilai maksimum dari setiap linguistiknya. Next. Selanjutnya, kita akan menghitung CRIPS output dengan persamaan, yaitu mu B ZI dikali ZI per mu B ZI. Dan didapatkan hasil 4,435. Next. Baik, selanjutnya kami akan menggunakan langkah yang sama untuk menghitung nilai dari pasien kedua. Yang pertama, kita akan memaksimalkan nilai threshold berdasarkan garis keanggotaannya. Di sini juga ditampilkan grafik dari fungsi keanggotaannya. Selanjutnya, tabel di sini digunakan untuk menghitung CRIPS output berdasarkan nilai dari bilangan acak tadi. Lalu isinya sudah kita modifikasi berdasarkan inputan dari pasien kedua. Dan selanjutnya di tabel setelahnya ada output keanggotaan yang berupa nilai maksimum dari setiap linguistik. Next. Dan terakhir kita akan menghitung output dengan menggunakan persamaan. Rumusnya yaitu mu B ZI dikali ZI per mu B ZI. Dan untuk pasien kedua ini kita dapatkan hasil sebesar 70,94. Next. Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka kesimpulan yang kami dapat adalah yang pertama, dalam penerapan fuzzy logic untuk memprediksi status pasien COVID-19, langkah awal melibatkan pendefinisian fungsi keanggotaan untuk variabel seperti suhu tubuh, gejala batuk, dan usia. Kedua, selanjutnya perumusan aturan fuzzy yang sesuai berdasarkan kombinasi variabel input adalah langkah kunci untuk memastikan prediksi yang akurat. Ketiga, proses defazifikasi penting untuk menghasilkan keluaran numerik yang mudah diinterpretasikan. Pengujian dan evaluasi sistem fuzzy logic menjadi krusial untuk memastikan akurasi prediksi fuzzy logic Fuzzy logic menjadi alat yang penting untuk pengambilan keputusan dan prediksi COVID-19 karena mampu mengatasi ketidakpastian, kompleksitas, dan sifat non-linear dari data pandemi. Keempat, implementasi sistem fuzzy logic yang tepat dapat meningkatkan pemahaman dan efektivitas pengambilan keputusan dalam pengendalian penyebaran virus. Dalam contoh menggunakan metode Mamdani, pasien pertama dinyatakan tidak terinfeksi dengan nilai Z 4,435 dan pasien kedua menunjukkan gejala infeksi serius dengan nilai Z 70,94.
Ini saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.